Apapun event kalian, Bali Drop adalah partner yang tepat. Bali Drop selalu menyediakan rangkaian bunga-bunga hidup yang indah untuk setiap event spesial kalian. Hubungi kami via WhatsApp, website maupun Instagram. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini gilirannya si Scorpio untuk mendapatkan love readingnya. Mohon maaf tidak akan panjang-panjang karena ya banyak yang harus dibikin. Enggak ya. Ya seadanya lah, nggak tahu ini berapa menit tapi oke. How many I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I need 2 more. Wow, loncat. Saya ambil yang loncat ya. Oke, kartu pertama kalian adalah The Lovers. Kartunya si Gemini. So, apakah sebenarnya si Scorpio mempunyai soulmate? Ya, ini bisa dibilang seperti itu. You have a soulmate, Scorpio. That's good. Kalau yang memang ingin soulmate, ya kan? Kalau yang nggak kepengen, ya udah nggak apa-apa, skip aja. Dan apa yang bisa dilihat dari hubungan ini? Apakah kalian sudah dengan orang itu atau masih ngincer-ngincer ya, masih dilihat belum bersama? It's okay, single atau dengan seseorang. Intinya kalian mempunyai hubungan yang memang dimaksudkan oleh semesta itu dipertemukan gitu. Permasalahannya adalah apakah itu memang bisa menjadi soulmate yang solid untuk Scorpio atau tidak. Nah, itu masalahnya. Karena ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Mentang-mentang ketemu terus cocok terus langsung bilang itu soulmate, nggak bisa begitu juga ya Scorpio, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bisa aja kalian merasa itu soulmate, ternyata itu hubungannya tidak semulus itu, tidak sebagus itu, ya agak susah juga ya untuk dilanjutkan gitu ya. Tapi kita lihat aja kartu selanjutnya, tuh kan. Tuh kan. Oke. Okay. So, memang benar ada soulmate untuk kalian para Scorpio, tapi selanjutnya adalah the devil. Bisa juga orang yang kalian anggap soulmate itu ternyata dimaksudkan oleh semesta untuk datang ke kehidupan kalian untuk memberikan pelajaran di dalam kehidupan percintaannya si Scorpio. Kenapa? Karena ya ada sisi yang kurang baik dari orang tersebut untuk bersama kalian, atau kalian yang kurang baik untuk dia, sehingga walaupun mungkin kalian cocok tapi ada ketidakcocokan juga di situ. Ketidakcocokan yang kayak gimana hanya kalian yang bisa mengerti gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang memang kurang baik di kemudian hari ya, yang mungkin pada saat ini belum kelihatan tapi di kemudian hari bisa aja kelihatan gitu ya. Ini memang posisinya ini nih ya, ini kalau kalian mau lihat ya, nih yang ini terbalik tapi ya, terus ada lagi ini setelah kartu ini tuh, dua 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 pasangan-pasangan, tapi look. Ini ya, kalian tahu kan ini sebenarnya kayak Adam dan Hawa ya di Taman Eden, and then Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. So it's obvious ya, kalian jatuh cinta, kalian merasa cocok, kalian merasa bisa sama-sama, and then tiba-tiba ada hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi. Itu lebih kepada orang tersebut yang nggak cocok sama kalian, atau kalian yang
punya sesuatu yang nggak cocok untuk dia gitu ya. Tapi strongly memang ini dari sisi si Scorpio-nya. Dari sisi si Scorpio-nya yang ya pada akhirnya mengerti bahwa ada ketidakcocokan di situ gitu kan. Saya belum pernah loh ngelihat kartu yang berdampingan seperti ini dengan cerita yang sama persis gitu loh. Cerita yang beruntun kayak gini gitu. It's like apa ya? Pesannya it's like a fate sih sebenarnya. Fate? No. What? It's like semesta memang mengizinkan kalian ketemu gitu. Tapi juga untuk belajar dari hubungan itu sendiri, my dear Scorpio. Belajar dari orang yang kayak 180 derajat terbalik dengan kalian. Oke. Okay? Entah kalian good side-nya atau dia yang good side-nya ya, karena ya manusia itu nggak selalu putih, nggak selalu hitam ya, pasti ada hitam dan putih di dalam dirinya. But this card means a lot di dalam sebuah cerita cinta yang dibacakan gitu ya. Dan terus terang kartu ini bikin saya senyum-senyum dari pertama gitu, karena saya ngerasa ya ampun Scorpio, kemarin tuh ada Scorpio yang nggak sabar banget, terus dia komen di video lain, dia bilang kapan Scorpionya gitu. Mungkin dia nungguin bacaan ini, and then that's your evil side. That's your evil dark side actually ya, my dear Scorpio, yang nggak sabaran, yang selalu kepengen lebih, selalu menuntut sesuatu sesuai dengan keinginannya gitu. Terus Scorpio tuh kayak gitu. Tapi ya tentu saja ada sisi baiknya lah, don't worry ya. Pasti ada sisi baiknya. Buat saya sendiri, mantan terindah saya adalah Scorpio. Ya, terus terang mantan terindah saya Scorpio. Walaupun saya tahu di balik kebaikannya itu ada something dark juga, tapi buat saya tetap dia yang orang yang terbaik yang pernah saya kenal. Dan ya walaupun sekarang udah nggak tahu ada di mana, but still that Scorpio is still good for me gitu ya. Begitu juga dengan kalian semua. So good side and dark side in the same time. So percintaannya si Scorpio kali ini it's just like that ya, good and bad jadi satu gitu kan, hitam dan putih jadi satu. It's like apa ya, mungkin ke orang ngelihatnya seperti keren, hubungan yang solid, soulmate, tapi di dalamnya juga ada pertentangan sendiri ya Scorpio. Okay, so the moon, ada yang berkhianat ya, either Scorpio atau orang yang dealing dengan Scorpio, itu satu. Yang kedua, ada juga orang yang memang tidak suka dengan hubungan kalian, atau justru orang itu sebenarnya tahu betapa mungkin toksiknya hubungan itu walaupun terlihat baik gitu. Jadi memang ada sih indikasi ke situ bahwa memang hubungannya tidak sesolid itu gitu kan, baik di sisinya si Scorpio atau orang yang dealing dengan Scorpio, atau orang yang di luar kalian tapi memang nggak gitu suka sama hubungan kalian sehingga ya ingin memisahkan kalian, atau memang sudah tidak bisa dipertahankan walaupun sesolid itu, walaupun sesoulmate itu gitu ya. Karena ini 3 kartunya emang luar biasa banget gitu kan. Saya belum pernah ngelihat kartu yang seperti ini, terus terang aja. Baik di general reading maupun di personal reading. Oke. Yang selanjutnya ada The Temperance yang terbalik. Ini bisa terjadi karena kalian kurang mempertimbangkannya. Waktu pertama kali ketemu, mengutamakan perasaan, cinta, dan lain sebagainya gitu kan. Atau temptationnya ya, tadi tuh temptationnya.
aja, tapi tidak mempertimbangkan kemungkinan lain di luar itu gitu. Jadi kayak apa ya, dilihat yang bagus-bagus aja, dilihat yang enak-enak aja, tapi lupa ngelihat di balik semua itu pasti ada sesuatu hal yang tersembunyi. Either kalian yang menyembunyikannya, Scorpio atau dia, atau kalian berdua, oke? Okay? Si Two of Cups-nya terbalik, ada komitmen yang dilanggar, makanya terjadi seperti itu. By the way, ini berlaku untuk kalian Scorpio yang udah sama-sama maupun yang masih sendiri tapi lagi ngincar seseorang ya. Oke. Okay? Ya, benar, nanti akan ada orang yang solid lah kelihatannya seperti soulmate untuk kalian, tapi kalau kalian tidak mempertimbangkannya secara matang, bisa-bisa itu sebenarnya cuma kamuflase aja, jadi tidak sebaik yang kalian duga gitu. Ada komitmen yang dilanggar, ada ketidaksepakatan sebenarnya di pertama, tapi tetap diterusin. Terus jadinya ya gitulah, jungkir balik lah ya. Oke, so Two of Pentacles, ada banyak hal di percintaan kalian yang harus dicermati, yang harus dipertimbangkan matang-matang. Apa saja segala aspeknya ya. Jadi bukan cuma cinta untuk cinta gitu kan. Ada juga yang bilang kan, udahlah nggak usah ribet dengan yang lain, nggak usah drama dengan yang lain, cinta cukup untuk cinta. Oke, kadangkala itu memang benar, bisa dikatakan sebagai sebuah ya begitulah, cinta memang untuk cinta. Tapi ada juga saat-saat dimana kita nggak bisa cuma makan cinta doang gitu. Banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus disesuaikan atau juga dianalisa dulu gitu. Jangan-jangan itu di kemudian hari menjadi masalah. Di depan-depan nggak jadi masalah karena ya udah cinta untuk cinta gitu. Tapi kalau kalian nggak mencermatinya secara matang, akhirnya apa? Akhirnya ya kalian akan dihadapkan oleh banyak persoalan di satu waktu sehingga kalian akan kesulitan menghadapinya gitu. Jadi ya memang harus dari depan lihat dulu gitu ya, Scorpio. Kemudian ya ada beberapa hal yang memang harus ditunda, yang nggak bisa dilaksanakan. Mungkin kayak kalian mau melanjutkan ini ke tahap yang berikutnya, tapi mungkin agak susah kayak gitu ya, memang agak susah karena memang ada beberapa penundaan, oke. Okay? So kelihatannya bacaannya cantik ya, di depan ada soulmate gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu, oke. Okay? So untuk kalian semua yang melihat bacaan tarot, ya memang tarot itu kadang-kadang seperti dua sisi mata uang ya. Jadi yang kalian nggak bisa lihat cuma satu sisi doang, tapi juga harus lihat sisi yang satunya. Demikian juga bacaan cinta yang kali ini, ya ada banyak penundaan, ada banyak rintangan atau tantangan di dalam sebuah percintaan yang kalian sedang hadapi maupun yang akan kalian hadapi kalau memang itu belum ada. Kemudian apakah ada hal baru yang akan datang di percintaan kalian yang kali ini? Nggak ada, karena Page of Sword-nya terbalik ya. Tidak ada sesuatu hal baru yang datang, tidak ada something new. Masih lagu lama, kaset lama ya, atau lagu lama kaset baru ya, pokoknya nggak ada sesuatu yang baru, masih kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya kalau mau dicermati, ada Page of Cups di mana ada sebenarnya ada cinta, tapi memang cuma satu orang ya. Ini agak nggak seimbang nih. Ini either si Scorpio-nya yang cinta banget atau orang itunya yang cinta banget gitu. Jadi walaupun situasinya kayaknya udah nggak terlalu kondusif, tapi masih dipertahankan karena ada salah satu yang cinta banget gitu. Oke, so overall bacaan tarotnya sih kayak gitu ya, Scorpio.
dimana sesuatu yang solid terlihat solid di depan, tapi ternyata pada prosesnya enggak, ya. Makanya saya bilang selalulah melihat bacaan tarot sebagai di dua sisi mata uangnya, jadi nggak boleh lihat satu sisi aja, harus sisi yang lainnya juga dilihat gitu ya, supaya nggak kecewa kaliannya. Oke, saya buka lagi, entah berapa kartu yang lompat saya akan bacakan ya. Saya pakai Witches Tarot satu. Wow, ya nggak banyak juga. Oke, yang ini, oh yang itu juga. Oke, ya, jadi terbalik deh. Ada berapa nih? 6, 5, oh 6. King of Sword. Kalau kalian mau, ada yang bisa ngebantu kalian dalam hal ini. Temperance-nya yang ini terbalik, so kalau mau dipertimbangkan lagi bisa. So ada yang mau bantu, dan kalau mau dipertimbangkan lagi bisa. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang kayak mutlak tidak bisa diteruskan atau mutlak harus diteruskan. Enggak, masih bisa. Page of Pentacles-nya terbalik, so ya, kalaupun ada salah satu yang belum ngerasa srek, ya bisa kok nanti srek. Demonnya yang ini terbalik ya, seorang orang yang emang gak suka sama kalian bisa diatasi juga lah ya. Terus kalau itu adalah orang kepercayaan kalian, ya pesannya sih nggak usah terlalu percaya segitunya lah sama orang lain. Hubungan itu berdua loh, sebenarnya nggak boleh ada orang lain yang turut campur gitu. Even bacaan tarot sebenarnya nggak usah jadi patokan untuk sebuah hubungan percintaan ya. Dan ada Six of Wands, ya apakah di depannya akan bagus kalau ini diteruskan? Ya saya bisa bilang seperti itu karena tergantung kalian yang menjalaninya. Kalau kalian bisa mengatasi rintangan-rintangan yang sekarang ada, dan kalian bisa seimbang sih, jangan salah satu berat sebelah, jangan salah satu lebih cinta dibandingin yang lain gitu kan. So ya, ya nanti juga bagus sih, ada Nine of Pentacles ya, bisa bagus. Kedepannya nggak terlalu perlu dipusingin sih sebenarnya. Yang perlu dipusingin yang sekarang nih, permasalahan yang ada sekarang, rintangan, halangan yang ada sekarang gitu. Yang besok-besok kalau kalian bisa ngatasin yang ini, besok-besok mah lumayan smooth aja gitu jalannya. So dipikirin lagi ya my dear Scorpio, nggak usah ngikutin emosi jiwa, nggak usah juga dengerin orang lain ya. Orang lain tuh banyak mau turut campur ke urusan percintaan kalian, sotoy gitu kan. Ya sudahlah, biasalah itu. Oke, saya kasih waktu kalian untuk bertanya ya atau tidak tentang masalah percintaan. Ini kenapa terbalik? Oke. Hai Scorpio, maaf ya terputus karena nggak tahu deh, tiba-tiba aja putus. Oke, saya persilahkan kalian bertanya. Tuh kan terbaliknya, ngaco nih. Bertanya satu hal and then saya jawab ya atau tidak ya. Sorry. Oh, udah ada 1, 2, 3, nggak tahu berapa tuh. Semoga nggak 50-50, jadi saya nggak bingung. Water, air, earth. Oke, jawabannya iya ya, sih. Jawabannya iya. Kalau memang pertanyaannya adalah apakah worth it untuk diteruskan sih, sebenarnya memang jawabannya iya. Tapi entah apa pertanyaan kalian untuk permasalahan percintaan kalian kali ini ya. Oke, my dear Scorpio, sebelum menutup ya, sorry banget nggak lama-lama, memang sebenarnya saya tidak dalam kondisi yang baik untuk bikin readingan, tapi karena harus ya udah saya bikin. Oke. Setiap orang punya masalah masing-masing my dear, so jangan judge people begitu aja, karena you never know, kalian nggak pernah tahu hidup orang itu seperti apa. Oke.
Well, oh ya, kalau kalian mau lihat yang kayak daily reading gitu ada di TikTok, silakan ikutin TikTok saya. Sama ya namanya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Oke, pesan dari Whisper of Love untuk kalian adalah back to what you love, ya kan? Balikin lagi yang kalian cinta tuh siapa atau apa atau bagaimana. Balikin lagi, cuma cinta aja sih emang. Ya, yang lain-lain itu ngikutin tapi memang dasarnya harus cinta, ya. Reevaluate your desire sih, mesti mengevaluasi lagi. Jadi gini, my dear, kalau mungkin kurang begitu jelas di bacaan cinta kali ini ya. eh di percintaan, di tarot reading yang ini ya, entah resonate entah tidak untuk kalian karena ini general reading. Ada sebuah percintaan yang solid sebenarnya untuk kalian para Scorpio. Either kalian udah sama dia atau belum sama dia gitu. Cuma memang kalian harus memikirkan matang-matang ke depannya tuh gimana. Jadi jangan asal jatuh cinta hayo hajar bleh gitu ya. Enggak, karena sebenarnya kalian dan dia itu kayak saling bertolak belakang. Mungkin cara hidupnya, mungkin keadaannya, mungkin social life-nya kayak gitu memang tidak sama. So jadi memang harus kalian tetap perhatiin itu. Dan satu hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah orang-orang di sekitar gitu, yang kepo, yang mau turut campur. Ya kalian bisalah menyaring itu ya, jangan jadikan itu batu sandungan untuk hubungan kalian yang ini, di cerita yang ini. Oke, sekian aja bacaan tarotnya untuk kalian para Scorpio. Kita ketemu lagi aja kapan-kapan ya kalau saya bikin lagi. Oke, lihat TikTok saya aja kalau mau, karena di situ ada beberapa readingan yang mungkin yang memang tidak ada di YouTube, so it's different kind. Oke, selalulah berbahagia, selalu semangat, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light angel and love.